Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, baik yang berada di dalam masjid ini maupun di luar sana yang menyimak pelajaran ini, yaitu pelajaran tafsir surah Al-Isra. Kita lanjutkan lagi pelajaran ini ke ayat berikutnya, sebagaimana yang sudah pernah disampaikan sebelum dimulai mempelajari surat Al-Isra dari ayat pertama. Saya sengaja menyampaikan surat ini terlebih dahulu karena di dalamnya terdapat ayat-ayat atau banyak ayat-ayat yang lebih penting. Bukan berarti tidak penting yang lainnya, tapi ayat-ayat ini lebih penting untuk segera diketahui sebelum mengetahui ayat-ayat yang lainnya. Terutama dimulai dari ayat 9, 10, 11 dan seterusnya nanti. Kita akan dapatkan beberapa ayat yang sangat berguna untuk kita ketahui sebelum mengetahui hal yang lainnya. Saudara sekalian, setelah kita semuanya sama-sama membaca surat Al-Isra ini, yang kemarin beberapa hari lalu sudah dimulai dari ayat 9, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini menunjuki manusia ke jalan yang dia itu jalan yang paling lurus, paling adil, paling sempurna. Dan Al-Quran memberi kabar gembira kepada orang-orang beriman, yaitu orang-orang yang mereka selalu beramal soleh, selalu berbuat baik dalam hidup ini. Berita gembiranya adalah bahwa untuk mereka ganjaran yang besar dari Allah sendiri. Yang kedua, wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati, dan bahwasanya orang-orang yang mereka tidak mau beriman kepada akhirat, orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat dengan sebenar-benar iman, hanya pengakuan dengan mulutnya saja tetapi tidak dibuktikan dengan kelakuannya atau perbuatannya atau perilakunya. Untuk orang-orang yang seperti ini, kata Allah, a'tadna lahum adzaban alima, kami telah menyediakan untuk mereka azab yang pedih. Maka dari itu saudara sekalian, kita semua yang berada di masjid ini yang mengaku muslim adalah termasuk golongan orang-orang yang dianggap oleh Allah beriman. Nah, untuk membuktikan bahwa kita beriman, maka kita semua dalam hidup ini harus selalu beramal soleh, selalu berbuat baik. Dalam kehidupan manusia ini, Allah berfirman di ayat selanjutnya, kadang-kadang terjadi seperti yang disebut oleh Allah di ayat yang ke-11 ini. Wa yada'ul insanu bisyarri du'ahu bil khair wa kanal insanu ajula. Dan manusia itu seringkali berdoa kepada sesuatu yang buruk, berdoa untuk sesuatu yang buruk, yang jelek, seperti doa dia bil khairi, kepada yang baik. Manusia dalam berdoa seringkali dia berdoa untuk hal-hal yang baik, untuk kebaikan dirinya, keluarganya, anaknya, hartanya dan sebagainya. Tapi kadang-kadang manusia itu sengaja atau tidak sengaja, sadar atau tidak sadar, dia berdoa keburukan untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya sendiri, untuk hartanya sendiri dengan ucapannya sendiri. Dia kalau menemui kesulitan dalam hidup ini atau sesuatu yang menyebabkan dia hampir putus asa, dia kadang-kadang mengatakan, celaka aku, celaka ini, celaka aku, celaka anakku dan sebagainya. Ucapan seperti itu dilarang dalam Islam.
mendoakan buruk untuk diri sendiri itu dilarang oleh Allah, dilarang oleh syariat Allah yang namanya al-Islam ini. Maka jangan pernah berdoa untuk keburukan diri kita, untuk keburukan anak kita, atau cucu kita, atau keturunan kita, atau istri kita, atau suami kita. Tidak boleh. Ya, jangan pernah berdoa dengan keburukan seperti berdoa dengan kebaikan. Dan minta disegerakan lagi, jangan. Tapi Allah menyatakan kadang-kadang manusia berbuat seperti itu karena memang wa kanal insanu ajula, dan bahwa adalah manusia al-insan itu adalah ajulan, makhluk yang tergesa-gesa. Ini Allah bilang begitu, manusia itu memang sifatnya itu tergesa-gesa. Seringkali seperti itu. Nah, kita dilarang oleh Nabi Muhammad SAW bersikap tergesa-gesa. Nanti kita dapatkan hadis Nabi. Dalam hadis Nabi mengatakan at-ta'anni atau al-ana'u itu ya, innal ana'a. Nabi mengatakan begitu, sesungguhnya pelan-pelan, kalem, santai, ya. Santai, sabar, pelan-pelan, ya, sikap sabar, sikap pelan-pelan. Nabi dalam satu hadis mengatakan innal ana'a atau inna ta'anni, inna ta'anniya atau kama qala Rasulullah SAW, sesungguhnya sifat tenang, sifat kalem, sifat sabar itu minallah, itu datang dari Allah. Wa ta'ajjalu, sedangkan sifat tergesa-gesa minasyaiton, itu dari setan. Jadi kalau ada orang kepengennya itu cepat-cepat, itu dorongan setan itu. Apa-apa maunya cepat. Ayo cepat. Cepat. Nah, kayak gitu tuh setan itu yang mendorong manusia berperilaku atau berkata seperti itu. Makanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita mau datang sholat berjamaah saja. Kalau sudah qomat, kita baru keluar dari rumah, tiba-tiba qomat, Nabi melarang kita lari-lari. Nggak boleh. Santai aja jalannya, pelan-pelan aja. Udah terlanjur qomat, kamu sendiri yang salah. Kenapa tidak siap-siap sebelumnya? Kita sendiri yang salah. Ata'ajjalu minasyaiton, kata Nabi. Tergesa-gesa itu dari setan. Ata'anni minallah. Sedangkan kalem, santai, pelan-pelan itu dari Allah. Jadi sekalipun masjid sudah qomat, kita wudu ya selesai wudu ya masuk ke situ sampai dapat di dalam masjid itu dapat apanya? Dapat Al-Fatihahnya, dapat suratnya atau dapat rukuknya, ya kita tinggal ngikut rukuk gitu aja. Gak usah dibela-belain lari-lari lari-lari malah nabrak orang atau jatuh keserimpet jatuh malah nggak jadi sholat. Atau lagi enak-enak santai naik motor tiba-tiba koma terus digas motornya, wah itu setan itu. Kalau kemudian nabrak orang jangan salahkan orang lain, ya salahmu sendiri. Kenapa tergesa-gesa? Itu sampai seperti itu. Mau datang sholat berjamaah aja nggak boleh tergesa-gesa, santai pelan-pelan. Itu, ya. Jadi memang manusia itu dasarnya sifatnya tergesa-gesa. Makanya Allah melarang, jangan sampai kamu berkata, waduh celaka kamu nak gitu. Nah itu nggak baik itu. Nanti celaka beneran anakmu baru kamu menyesal, ya. Nah, setelah Allah berbicara tentang sifat manusia, kembali pada ayat berikutnya Allah berbicara tentang kekuasaannya yang hendaknya diperhatikan oleh manusia. Nah, kadang-kadang manusia itu karena sibuk dalam kehidupan dunia ini minta semuanya serba cepat, apa-apa kepingin cepat, sakit kepingin cepat sembuh, sakit stroke nggak bisa sembuh 2 hari, 3 hari, seminggu nggak bisa, Pak. Sakit stroke itu paling cepat sembuh sebulan, paling cepat itu. Kalau belum parah bisa sembuh seminggu bisa. Itu kalau belum parah, itu pun kalau Allah kehendaki sembuh. Orang sakit stroke minta sembuh seminggu nggak bisa, paling cepat itu sebulan. Ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan, ada 5 bulan, ada 6 bulan, ada 7 bulan, dan 9 bulan seperti waktu dikandung dalam ibunya itu. Ada yang sampai setahun baru bisa jalan.
Gak bisa orang sakit stroke. Makanya kalau kepingin tidak kena sakit stroke, ya jangan melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan sakit stroke. Apa itu? Kalau punya tekanan darah tinggi selalu dikontrol. Begitu tekanan darah tingginya naik, minum obat sampai turun. Setelah turun jangan di stop obatnya. Tetap diminum, tapi dikurangi dosisnya. Kalau tadinya minum satu tablet, dikurangi jadi separuhnya, misalnya begitu. Atau kalau tadinya minumnya 2 kali, jadi 1 kali. Dan setelah 1 minggu atau 10 hari, dicek lagi tekanannya. Sudah tetap stabil enggak, tetap normal apa enggak. Kalau dengan dikurangi dosisnya tetap normal, ya itu yang kamu pertahankan terus. Tidak boleh di stop sama sekali, apalagi berhari-hari. Tekanan darah itu kalau kita stop, kita turunkan dengan obat dengan izin Allah turun, kemudian kita stop beberapa hari saja, dia akan naik melebihi dari yang sebelumnya. Kalau biasanya sebelumnya itu paling tinggi 160 misalnya, sudah diturunkan sampai 120 dengan izin Allah turun pakai obat yang cocok serasi. Kemudian saudara stop seminggu, dia akan naik melebihi dari 160. Itu sifatnya tekanan darah itu. Jadi kalau punya tekanan darah tinggi, jangan makan ikan kering, jangan makan iwak kering, walaupun enak. Ya, jangan selalu minum obat tekanan. Lebih murah beli obat tekanan 1 box itu paling cuma 20.000, 30.000 untuk sebulan itu. Daripada kena stroke habis jutaan nanti sampean, belum tentu sembuh pula. Itu ya, kita semua yang ngomong juga begitu ini. Ya, saya juga setiap 3 bulan periksa kolesterol, trigliserid, gula darah, asam urat, darah lengkap. Saya periksa supaya saya jangan kena stroke. Saya berdoa sama Allah, ya Allah jangan beri hamba sakit stroke. Hamba jadikan orang yang mengobati saja ya Allah. Jangan dikasih yang menderita, jangan ya Allah. Demikian juga sakit jantung, sakit ginjal dan lain-lain. Semua penyakit tersebut di hadapan Allah. Ya. Jadi saudara sekalian, setelah kita diberitahu oleh Allah bahwa manusia itu sifatnya tergesa-gesa, dan karena tergesa-gesaannya kepingin segala sesuatu serba cepat, serba instan gitu, apa-apa kepingin cepat, dia tidak sadar bahwa jangan tergesa-gesa. Kalau sudah waktunya pasti kamu akan dapat. Gitu loh. Kalau sudah waktunya jadi presiden, kamu akan jadi presiden. Gak usah tergesa-gesa. Kalau tergesa-gesa nanti kamu pasti akan melanggar, akan mengakibatkan kecelakaan. Tergesa-gesa itu, tergesa-gesa berlalu lintas bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Tergesa-gesa dalam bidang politik bisa menyebabkan kecelakaan politik. Itu tergesa-gesa dalam bidang ekonomi akan menyebabkan kecelakaan di bidang ekonomi. Begitu seterusnya itu. Nah, setelah Allah menceritakan sifat tergesa-gesanya manusia, lalu pada ayat berikutnya Allah menunjukkan kekuasaannya sambil memberi pelajaran kepada manusia. Kamu enggak usah tergesa-gesa. Hidupmu itu masih lama kalau Allah kehendaki. Masih lama. Kamu tunggu saja waktunya. Maka Allah berfirman di ayat yang ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alna al-laila wan-nahara ayatain wa mahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubsirah litabtaghu fadlam mir rabbikum wa lita'lamu adadas sinina wal hisab wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Pada ayat 12 ini saudara sekalian, kalau kita cermati maka ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Pertama, wa ja'alnal laila wan nahara ayataini. Ini kalimat yang pertama. Wa ja'alna, dan kami Allah telah menjadikan al-laila waktu malam, wan nahar dan waktu siang, ayatain sebagai 2 tanda kekuasaan Allah, sebagai 2 ayat Allah. Ayataini itu bentuk dual, bentuk
apa namanya dalam bahasa kita tuh ganda, bentuk ganda. Dalam bahasa Arab ada benda, kata benda atau benda itu disebut tunggal kalau satu, kalau dua itu ganda, kalau tiga itu jamak. Dua atau lebih itu sudah jamak, ganda itu juga jamak. Ya, kalau satu ayat itu ayatun, kalau dua ayat ayataini atau ayatani, tergantung posisinya dalam kalimat, sebagai isim majrur ayataini ini atau sebagai isim mansub. Kalau isim mansub ayatani gitu, ya. Kemudian kalau banyak ayatun. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Itu contoh kata ayat dalam bentuk jamak. Inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, wakhtilafil laili wan nahar, dan dalam pergantian malam dan siang, la ayatin, sungguh ada tanda-tanda kekuasaan Allah, sungguh ada banyak tanda-tanda kekuasaan Allah, liulil albab, bagi orang-orang yang mempunyai akal. Orang-orang punya akal maksudnya orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman itu orang yang punya akal. Kalau enggak beriman enggak punya akal dia. Tuh ya. Jadi kata Allah, wa ja'alnal laila wan nahara ayatain, dan kami Allah telah menjadikan malam dan siang sebagai dua tanda kekuasaan Allah. Wahai manusia, perhatikanlah waktu siang, perhatikanlah waktu malam. Siang dan malam silih berganti. Kalau siang ini kamu belum berhasil, enggak usah tergesa-gesa. Masih ada esok hari, masih ada siang besok. Kalau malam ini kamu belum berhasil, masih ada malam besok. Jadi sabar aja kamu, jangan tergesa-gesa kepengin sugih, jangan. Kalau waktunya sugih kamu akan sugih. Kalau memang dasarnya, catatannya, takdirnya dari Allah sejak kamu berusia 120 hari dalam perut ibumu, catatannya atau takdirnya kamu itu melarat, ya selama hidup kamu akan melarat terus. Gak bisa jadi orang kaya, gak bisa. Kalau catatannya orang kaya, gak usah korupsi kamu akan kaya, walaupun mungkin datangnya lambat, gitu loh Pak. Maka kami Allah telah menjadikan malam dan siang sebagai tanda kekuasaan Allah, tanda kekuasaan dan keesaan Allah. Famahauna, lalu kami hapus ayatal laili, tanda kekuasaan malam. Waja'alna, dan kami jadikan ayatan nahar, tanda kekuasaan siang hari. Maksudnya lalu kami hapus tanda kekuasaan Allah di malam hari, dan kami jadikan tanda kekuasaan Allah di siang hari. Mubsirah, dalam keadaan melihat, supaya kalian bisa melihat. Ya, jadi yang kedua ini, Allah kadang-kadang mendatangkan waktu malam, bukan kadang-kadang, setiap hari Allah menjadikan ada waktu malam yang baru saja kita lewati, dan sekarang kita berada di waktu siang. Permulaan siang ini sekarang ini, waktu duha. Ya, permulaan siang ini, dan nanti kita akan mendapati permulaan malam di sore hari nanti. Itu semuanya adalah tanda kekuasaan Allah, gitu loh. Kami hapus tanda kekuasaan malam hari, dan lalu kami jadikan tanda kekuasaan di siang hari. Siang hari dijadikan oleh Allah terang benderang, mubsirah, terang benderang, mubsirah, terang benderang maksudnya sehingga bisa melihatlah siapa yang bisa melihat, dan tetap tidak bisa melihat siapa yang tidak bisa melihat. Kalau orangnya buta kedua matanya, naudzubillah min dzalik, sejak lahir misalnya, ya, malam dan siang dia tidak bisa membedakan dengan matanya. Ya.
Kami jadikan tanda, kami hapus tanda kekuasaan kami di malam hari dan kami jadikan tanda kekuasaan kami di siang hari dalam keadaan terang benderang. Untuk apa Allah menjadikan ada malam, ada siang? Nah, kata Allah, kami jadikan waktu malam supaya kamu tenang di malam hari. Nanti ada ayat yang lain. Tadi dibaca oleh imam kita. Ya, dan kadang-kadang Allah menjadikan tanda kekuasaannya di siang hari. Jadi siang dan malam itu adalah tanda kekuasaan Allah, tanda adanya Allah yang tidak kelihatan itu, Tuhannya manusia yang tidak bisa dilihat oleh kedua mata manusia. Adanya siang dan malam yang silih berganti itu menunjukkan adanya Allah yang mengatur semuanya itu. Ini ayatnya, ya. Untuk apa Allah menjadikan waktu siang? Litabtahu, supaya kalian semua mencari, fadlam, karunia, rezeki min rabbikum, dari Allah Tuhan kalian, pemelihara kalian, Rabb kalian. Wali ta'lamu, dan adanya siang dan malam yang silih berganti tujuannya adalah supaya kalian mengetahui ada dasinina, hitungan tahun-tahun, wal hisab, dan perhitungan ilmu falak, supaya kalian tahu ilmu tentang hisab, ya, hisab yang biasa dipakai oleh ahli hisab untuk menentukan awal bulan dan akhir bulan. Bukan ahli hisab perokok loh ya. Itu ahli hisab. Kalau ini ya ahli hisab. Nah, perokok itu juga ahli hisab juga. Cuma menghisap rokok. Enak, memang enak bagi yang senang. Kalau aku nggak doyan. Aku dikasih rokok, tak kasihkan orang, nih kasih nih gitu. Nggak doyan aku. Kalau kasih permen masih mau aku, ya. Nah, nggak apa-apa ya. Maaf ya yang masih merokok. Nah, ini bukan ngolok-olok loh ini cuma sekedar aja, penjelasan saja. Jadi saudara sekalian, dijadikannya ada malam dan siang hari, kata Allah. Kalau malam untuk kalian beristirahat, kalau siang untuk kalian cari rezeki. Makanya nanti kita cari rezeki nih. Ya, yang buka toko jam 6 silakan buka toko jam 6. Yang buka toko jam 7 silakan buka toko jam 7. Yang buka toko subuh-subuh silakan, tapi sholat subuh dulu. Atau kalau sebelum subuh sudah buka toko, sudah buka kiosnya di pasar subuh sana atau pasar Sebu Jumput ini, ya silakan. Tapi begitu adzan subuh berhenti dulu. Salah satu suruh jaga lapaknya, suruh jaga kiosnya. Sebagian sholat subuh di musola terdekat situ. Nah, setelah sholat subuh berdoa minta rezeki kepada Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Ya Allah, hamba mohon kepada Paduka, ya Allah, ilmu yang bermanfaat, kemudian rezeki yang luas dan kesembuhan dari segala penyakit. Loh, doa bagus sekali dari Rasulullah itu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, ya Allah, hamba minta kepada Paduka ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik yang halal, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Salat subuh kami minta diterima, ya Allah. Selesai salat subuh pergi ke pasar lagi, jualan lagi. Nah, saudara dapat dua-duanya. Dapat pahala di akhirat karena saudara sudah sholat subuh, dapat untung di dunia. Tapi ingat, waktu berjualan jangan curang, menakar, menimbang, jangan dikurangi takaran dan timbangannya. Gara-gara itu bisa masuk neraka orang. Itu yang bilang Allah, bukan saya. Ya. Jadi diadakannya siang dan malam supaya manusia mengetahui, malam hari itu untuk istirahat, siang hari untuk kerja, cari duit, cari rezeki. Dan yang kedua, supaya kalian tahu perhitungan tahun. Ini sekarang tahun berapa? Dan itu dari pergantian siang dan malam. Sekarang tanggal berapa, bulan apa? Itu dengan ilmu hisab tahunya.
Nah, yang terakhir, bagian yang terakhir ada 3 poin ya. Satu ini, wa ja'alnal laila wan nahara ayatain. Yang kedua, famahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubsirah. Itu yang ketiga, litabtaghu fadlam mir rabbikum. Kalau waktu siang untuk mencari rezeki dari Allah Tuhan kalian, kalau malam untuk beristirahat. Dan yang keempat, walita'lamu adada sinina wal hisab. Dan pergantian siang dan malam adalah supaya kamu tahu perhitungan tahun dan perhitungan tanggal setiap bulan. Lalu yang terakhir, yang kelima, wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Wa kulla syai'in, dan segala sesuatu, fassalnahu, kami telah menjelaskannya di dalam Al-Quran ini, tafsila, dengan sejelas-jelasnya. Ayat 12 surat Al-Kahfi ini, surat Al-Isra ini ada di halaman berapa Pak dalam Al-Quran? 5? 283. Ya. 283. Ini. Nah, ini dia. Dan kami jadikan malam dan siang, wa ja'alnal laila wan nahar ayatain, sebagai dua tanda kebesaran kami. Famahawna, kemudian kami hapuskan ayatal lail, tanda malam, waja'alna, dan kami jadikan ayatan nahar, tanda siang itu, mubsiratan, terang benderang. Tuh, walita'lamu, dan kamu dapat litabtaghu, supaya agar kamu dapat mencari, fadlam mir rabbikum, karunia dari Tuhanmu, walita'lamu, dan agar kamu mengetahui, kalian mengetahui, adadas sinin, bilangan tahun, wal hisab, dan perhitungan waktu. Nah, kalimat yang terakhir ini Pak, wa kulla syai'in fassalnahu tafsila, dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Ini tafsir yang paling bagus tentang ayat ini hanya di dalam tafsir Al-Munir. Tafsir Ibnu Katsir, coba kita lihat tafsir Ibnu Katsir ya. Ini tafsir Ibnu Katsir, ini tafsir yang terkenal juga ini. Di sini penjelasannya seperti ini. Wa ja'alnal laila wan nahara ayataini famahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubsirah. Itu diterangkan, yamtannu ta'ala, Allah Ta'ala memberitahukan nikmatnya Allah Ta'ala ala khalqihi, kepada makhluknya, bi ayatihil izam, dengan tanda-tanda kekuasaannya yang besar. Faminha, dan sebagian dari tanda kekuasaan Allah adalah mukhalafatuhu, perselisihan atau pergantiannya, bainal laili wan nahar, antara malam dan siang. Jadi pergantian malam dan siang, ada malam ada siang, itu tanda kekuasaan Allah. Ada orang kaya, ada orang miskin, itu tanda kekuasaan Allah. Ada orang sukses, ada orang gagal, itu tanda kekuasaan Allah. Manusia nggak bisa kepengin sukses semua, kepengin gagal semua juga nggak ada. Semuanya di tangan Allah. Sukses dan gagal Allah yang menetapkan, bukan kita. Kita cuma berusaha saja untuk sukses, tapi bisa gagal. Nah, kegagalan dan kesuksesan itu datangnya dari Allah. Makanya kalau kita ingin sukses, kita berusaha sungguh-sungguh dan minta pertolongan kepada Allah, jangan mengandalkan diri kita. Kalau kita ingin tidak gagal, berusaha sungguh-sungguh, gitu loh Pak, dalam segala hal. Tuh ya. Kemudian untuk apa Allah menjadikan malam? Liyaskunu fil lail, supaya kalian tenang di malam hari, supaya kalian tinggal tenang di malam hari. Liyaskunu, supaya kalian tenang. Kalau punya istri, tidur malam hari sama istri enak. Kalau nggak punya istri, tidur sama istri gulang-guling, bingung nggak tidur-tidur. Itu. Nah, ya.
Ayo kalau punya istri nyaman, kalau punya suami nyaman, nggak punya suami ya gulang-gulang sama guling gitu. Ya. Jadi supaya kalian tenang di malam hari, wayantashiru fin nahar, dan supaya kalian bertebaran bubaran di siang hari, bertebaran di siang hari untuk apa? Lil ma'ayis, untuk penghidupan, untuk mencari penghidupan, mencari nafkah. Bukan hanya mencari nafkah, wasinaati, dan untuk melakukan segala aktivitas, segala perbuatan, wal a'mal, dan untuk mengerjakan segala pekerjaan, segala perbuatan, wal asfar, dan untuk melakukan perjalanan-perjalanan, safar. Safar tuh enaknya kalau malam hari, kalau siang hari. Kalau malam hari ngalih Pak safar. Naik mobil atau ekstra hati-hati, nggak bisa ngebut banter-banter. Takut kalau tiba-tiba ada orang menyeberang nggak kelihatan, nabrak orang. Tapi kalau siang hari nyaman, safar di siang hari. Ya, jadi begitu saudara sekalian. Ini kata Ibnu Katsir. Waliya'lamu, dan supaya mereka manusia mengetahui yang ada dal ayam, hitungan hari-hari dengan adanya siang dan malam, wal juma'i, dan hitungan mingguan, hitungan Jumat. Ya, hitungan mingguan, wasyuhur, dan hitungan tiap bulan-bulannya, wal a'wam, dan hitungan tiap tahun-tahunnya, wa ya'rifu, dan supaya mereka manusia mengetahui mudiyal ajalil madrubah, mudiyal ajal, berlangsungnya ketetapan Allah, waktu-waktu yang Allah tetapkan, al mafrubah, yang sudah dibuat oleh Allah, ya. Segala ajal, segala waktu suksesnya orang Allah yang menentukan, waktu sehatnya orang Allah yang menentukan, waktu dapat duitnya orang Allah yang menentukan, waktu gagalnya orang juga Allah yang menentukan, ya. Semuanya itu tergantung kepada Allah, ya. Kemudian lidduyuni wal ibadati, ya, supaya kalian terus-menerus menjalani hidup ini sampai waktu yang telah ditetapkan, dibuat oleh Allah, lidduyuni wal ibadati wal muamalati, untuk menunaikan semua aturan-aturan agama ini, dan untuk menunaikan ibadah-ibadah, dan untuk menunaikan muamalat, wal ijarati, dan mengerjakan dagangan untuk berjual beli, wa ghairi dzalik, dan selain itu. Jadi ini ayat Al-Qur'an yang menerangkan kegiatan kita di malam hari itu supaya istirahat, di siang hari kita sibuk dengan pekerjaan untuk mencari karunia Allah atau rezeki dari Allah. Tapi jangan pernah tinggalkan salat. Walihada qala, dan karena inilah Allah Ta'ala berfirman, litabtagu fadlam mir rabbikum, dijadikannya ada siang dan malam supaya kalian dijadikannya malam hari, siang hari mubsirah, terang benderang, litabtagu fadlam mir rabbikum, supaya kalian mencari karunia dari Tuhan kalian, yaitu fima yishikum, di penghidupan kalian, wa asfarikum, dan di dalam safar kalian. Kan orang kadang-kadang cari uang tuh harus safar, dari pasar, di pasar subuh, dari pasar sejumpu, dibawa dagangannya naik sepeda motor sampai ke sawitan sana. Kan ada orang kerjaannya kayak begitu. Boleh-boleh saja saudara kerja seperti itu, tapi waktunya sholat, berhenti sholat dulu, supaya sampean dapat pahala di akhirat. Kalau gara-gara jualan lalu tidak sholat, sampean belum tentu dapat dunia ini dengan enak, tapi yang jelas akhirat tidak dapat. Dunia belum tentu dapat, akhirat pasti tidak dapat. Tapi kalau kita sholat, akhirat akan dapat, dunia bisa dapat, bisa tidak, nggak apa-apa. Dapat alhamdulillah, tidak dapat juga alhamdulillah ala kulli hal. Itu. Jadi santai hidup ini. Wa nahwa dzalik, dan seperti itu. Walita'lamu adada sinina wal hisab, dan supaya kalian mengetahui hitungan tahun dan perhitungan waktu. Fa innahu, karena sesungguhnya laukana zaman, kalau adalah zaman atau waktu itu, kulluha nasakon wahidatan, semua itu hanya satu saja. Ya, kalau saja waktu cuma satu saja, wa uslubun mutasawiyan, lama
ngurifa syai'un min dzalika, maka tidak bisa diketahui sesuatu pun dari semua itu tadi. Ini ayat ini kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di ayat yang dibaca oleh imam kita tadi. Itu imam kita tadi membaca surat Al-Qasas di Quran halaman 393. Ini saya tunjukkan ayatnya ini. Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bidiya afala tasma'un. Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bilail man ilahun ghairullahi ya'tikum bilailin taskununa fih afala tubsirun wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahar litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Bagus ini ayat ini. Ayat yang dibaca imam kita tadi. Ini di sini tadi ini. Dia mulai dari sini tadi ini. Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma indallahi khairu wa abqa afala taqilun. Dan apa yang kalian diberi di dunia ini dari segala sesuatu, maka itu hanyalah kesenangan dunia saja dan perhiasan dunia. Wa ma indallah, sedangkan apa yang ada di hadapan Allah sana, khairu wa abqa, adalah lebih baik dan lebih kekal. Nah, manusia kadang-kadang hidup di dunia ini hanya cari dunia saja. Padahal yang ada di hadapan Allah yang tidak disukai oleh manusia itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Dunia dan seisinya ini cuma kesenangan dunia sesaat saja, dan perhiasan dunia yang sebentar saja kamu nikmati. Afala taqilun, apakah maka kalian tidak berpikir, dan seterusnya. Lalu kita masuk ke halaman berikutnya ini. Nih, Qul ara'aitum, katakanlah wahai Muhammad, ara'aitum, apakah kalian melihat, maksudnya tahukah kamu, in ja'alallahu 'alaikumul lail, jika Allah menjadikan kepada kalian malam hari sarmadan, terus menerus. Nih, sarmadan diartikan apa ini? Terus menerus. Oh, enak nih Al-Quran ini. Jika Allah menjadikan kepada kalian malam terus menerus, jadi kalau jadikan malam terus gak ada siang, coba kata Allah apa? In ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah, jika Allah mau menjadikan kepada kalian malam hari terus menerus sampai hari kiamat, man ilahun ghairullahi ya'tikum bidiya, siapakah Tuhan selain Allah yang bisa mendatangkan cahaya? Ayo kamu panggil Tuhan-Tuhan kamu yang bukan Allah itu. Panggil sana, teriak, hei Tuhanku, siapa namanya situ? Tolong datangkanlah siang hari. Gak ada yang bisa Pak kecuali Allah. Itu afala tasma'un, apakah kalian tidak mau mendengar? Qul ara'aitum, katakanlah Muhammad, kalau apakah kalian tidak melihat, apakah kalian tahu, in ja'alallah, jika Allah menjadikan alaikumun nahar, jika Allah menjadikan kepada kalian siang hari sarmadan ila yaumil qiyamah, terus menerus sampai hari kiamat. Kalau sebaliknya Allah jadikan siang hari terus gak ada malam Pak, waduh uyuh kita Pak, lampu apa namanya, panas gak habis-habisnya. Siang hari terus menerus loh, gak ada malam, susah kita Pak. Makanya Allah jadikan ada siang ada malam. Itu tanda kekuasaan Allah, karena sayangnya Allah kepada makhluknya ini. Gitu loh, ya. Katakanlah Muhammad, ara'aitum, katakanlah apakah kalian tidak memperhatikan, jika Allah menjadikan kepada kalian siang hari terus menerus sampai hari kiamat, man ilahun ghairullah, siapakah Tuhan selain Allah yang ya'tikum bilail, yang akan mendatangkan kepada kalian malam hari.
Tidak ada yang bisa mendatangkan malam hari, hanya Allah saja. Hanya Tuhan yang bernama Allah saja yang bisa mendatangkan siang dan malam. Yang taskununa fi, kalian tenang di dalam malam hari itu. Afala tubsirun, maka apakah kalian tidak melihat tanda kekuasaan Allah? Terus wa mir rahmatihi, dan sebagian dari rahmatnya ja'alalakumul laila wan nahar, dia telah menjadikan untuk kalian malam dan siang, litaskunu fi, supaya kalian tenang tinggal di malam hari, walitabatahu, dan supaya kalian mencari min fadlih, dari rezekinya, wala'allakum tashkurun, dan supaya kalian semua bersyukur. Jadi kita diajari oleh Allah bersyukur di malam hari dan di siang hari. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita zikir pagi hari dan zikir petang hari sebagai tanda bersyukur kepada Allah. Silakan amalkan zikir pagi dan petang, hidup Anda akan tenang, rezeki akan dijamin oleh Allah, surga menanti kalian. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang kita bisa berkumpul bersama-sama, bukan hanya di dunia di masjid ini, tapi di akhirat sana, di Jannatul Firdaus. Insyaallah kita ketemu kembali. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.